Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Oke, judul materi kita pada pertemuan hari ini adalah Islam dan Jaringan Perdagangan Antar Pulau. Nah, kita masih membahas tentang Islam di Nusantara ya. Namun, sebelum kita mau masuk nih kepada materi kita pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali kepada materi yaitu Islam dan Jaringan Perdagangan Antar Pulau. Minggu kemarin ataupun di video pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas bagaimana masuknya Islam ke Nusantara, ya kan? Nah, teori-teori apa saja yang menyatakan masuknya Islam ke Nusantara. Jadi tidak hanya ada satu teori. Kemarin kita sudah bahas 4 teori, ya kan? Bagaimana Islam masuk ke Nusantara versi dari teorinya masing-masing. Nah, namun yang paling banyak itu dianut adalah teori Mekah, gitu. Oke, ini kita lanjutkan dengan Islam dan Jaringan Perdagangan Antar Pulau. Nah, jadi kita tahu nih ya kan bahwasanya berdasarkan data arkeologis seperti prasasti-prasasti ya. Nah, jadi kita bisa mengetahui suatu kehidupan ataupun suatu zaman itu bisa dari sumber-sumber sejarah. Nah, salah satu sumber sejarah adalah yaitu prasasti, ya kan? Nah, jadi berdasarkan data arkeologis gitu seperti prasasti-prasasti maupun data historis berupa berita-berita asing. Kalau berita-berita asing ini adalah berita-berita dari luar Nusantara. Ya, pada masa ini kan belum ada terbentuk kata Indonesia masih Nusantara ya kan. Nah, bisa jadi itu berita-berita dari Cina, berita-berita dari India seperti itu untuk berita-berita asing. Oke, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia itu sudah dimulai sejak abad pertama Masehi. Ingat, abad pertama Masehi. Kegiatan perdagangannya, tapi Islam belum masuk nih, masih kegiatan perdagangan. Jalur-jalur pelayaran dan jaringan perdagangan Kerajaan Sriwijaya. Ingat, salah satu kerajaan pada masa Hindu-Buddha adalah Kerajaan Sriwijaya. Nah, jalur-jalur pelayaran dan jaringan perdagangan Kerajaan Sriwijaya dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, India dan Cina telah menunjukkan adanya kontak secara langsung. Artinya, sebelum masuknya Islam ke Nusantara, masih masa Hindu-Buddha, ternyata sudah ada nih kontak langsung antara pedagang-pedagang dari negeri luar gitu ya kan, pedagang-pedagang dari Asia Tenggara, India, Cina dan lain sebagainya sudah memiliki kontak langsung dengan Nusantara. Seperti itu. Nah, kemudian kapal-kapal dagang Arab juga sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara sejak permulaan abad ke-7. Makanya kalau di teori masuknya Islam ke Indonesia, ya kan, atau Islamisasi di Nusantara, itu kan ada yang menyatakan bahwasanya abad ke-7 Islam sudah masuk ke Nusantara, ya kan? Nah, kapal-kapal dagang Arab ini juga sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara sejak permulaan abad ke-7. Dari literatur Arab, banyak sumber berita tentang perjalanan mereka ke Asia Tenggara. Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara di Asia Tenggara. Adanya jalur pelayaran tersebut menyebabkan munculnya jaringan perdagangan dan pertumbuhan serta perkembangan kota-kota pusat kesultanan dengan kota-kota bandarnya pada abad ke-13 sampai abad ke-18. Jadi, muncul jaringan perdagangan dan pertumbuhan serta berkembanglah kota-kota pusat kesultanan. Nah, dengan kota-kota bandarnya. Kota-kota bandarnya ini adalah kota-kota pelabuhan, ya kan? Bandar, pelabuhan. Seperti itu, pada abad ke-13 sampai ke-18. Contohnya seperti apa? Seperti Samudra Pasai, kemudian Malaka, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Siak, Indrapura, Minangkabau, Demak, Cirebon, Banten, Ternate, Tidore, Gorontalo, Kutai, Banjar, dan kota-kota lainnya. Nah, jadi sudah mulailah ini muncul kota-kota pusat kesultanan dan kota-kota bandar. Seperti itu ya. Nah, kemudian itu untuk pelayaran ya. Kemudian hubungan penyebaran pengaruh agama Islam dan jaringan perdagangan antar pulau ini ditempuh melalui 2 jalur. Jadi, sederhananya seperti ini. Ada hubungan
penyebaran pengaruh agama Islam dengan jaringan perdagangan, ya kan? Karena salah satu teori mengatakan bahwasanya masuknya Islam ke Nusantara atau munculnya Islam ke Nusantara itu dibawa oleh para pedagang. Otomatis perdagangan ataupun jaringan perdagangan menjadi salah satu hal yang penting dalam penyebaran agama Islam. Maka ada hubungan penyebaran agama Islam dengan jaringan perdagangan antar pulau. Nah, hubungan penyebaran pengaruh agama Islam ini ternyata ditempuh melalui dua jalur. Ada yang namanya jalur perdagangan darat, ya kan, jalur darat dan juga jalur laut. Jadi para pedagang itu dalam menempuh satu wilayah ke wilayah lainnya itu melalui dua jalur ini, jalur darat dan juga jalur laut. Nah, kalau jalur darat itu biasanya disebut dengan jalur sutra gitu ya kan. Nah, kita lihat untuk jalur-jalurnya. Nah, yang pertama jalur darat. Oke. Nah, jalur darat ini terkenal dengan julukan jalur sutra ya, atau the Silk Road. Dengan jalur ini para pedagang Islam melintasi Jazirah Arab melewati kota Baghdad, Samarkand, kota-kota di Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, kemudian ke daratan Tiongkok. Nah, ini sudah ada peta ya, peta di sini kita akan lihat. Nah, dikatakan bahwasanya para pedagang Islam itu melintasi Jazirah Arab. Ya kan? Melintasi Jazirah Arab. Nah, di sini kita sudah lihat, ini dia untuk wilayah Arab, ya. Nah, ini untuk wilayah Arab. Oke, di sini ya, ini. Oke. Nah, kemudian di wilayah Jazirah Arab ini dia melewati kota Baghdad. Di sini ada Baghdad ya. Ini Baghdad. Nah, kita besarin. Nah, di sini Baghdad. Nah, dari sini ya kan? Kemudian tadi Samarkand. Jadi kalau kita zoom di sini ada kota Samarkand. Nah, ini dia Samarkand ya. Jadi dari Baghdad ini dia ke Samarkand melewati ada Hamadan, kota Rey, kemudian ada ini ya Bukhara gitu. Nah, ke Samarkand. Nah, kemudian kota-kota di Uzbekistan. Nah, kota-kota di Uzbekistan, kemudian Tajikistan, Turkmenistan, kemudian ke daratan Tiongkok. Jadi dari sini dia ya. Jazirah Arab gini tadi kan Baghdad, kemudian ke sini, lalu terus hingga ke daratan Tiongkok. Nah, ini kalau daerah sini ini adalah daratan Tiongkok namanya. Nah, Cina, ya kan? Nah, jadi seperti itulah jalur daripada jalur darat yang ditempuh para pedagang Islam ini, gitu. Nah, kemudian sesampainya di Lanzhou, ya, ini kalau kita zoom nih nampak nih ya. Ini adalah daerah Lanzhou. Nah, ini, oke. Tapi kalau saya buletin dia goyang. Oke, kita kecilin lagi ya. Nah, sesampainya di Lanzhou, jalur darat terpecah menjadi jalur selatan ke Kalkuta dan jalur timur ke Xi'an. Jadi di sini, ini tadi ada Lanzhou ya, sedikit ke sini, kemudian ini Xi'an, lalu ini ada Kalkuta. Nah, makanya dikatakan terpecah menjadi dua jalur ya. Jalur selatan ke Kalkuta, ini selatan, kemudian jalur timur dia ke Xi'an sampai Guangzhou. Ini Xi'an, kemudian ke Guangzhou. Tetapi tujuan utama kedua rombongan ini sama-sama menuju Selat Malaka. Dari Selat Malaka yang strategis, pedagang Islam itu dapat menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Jadi kalau kita ikuti alurnya tadi, ya kan, dari Jazirah Arab, Baghdad, kemudian ke sini, ini ada Samarkand, lalu kemari, kemudian terus ke daratan Tiongkok, ya kan? Sampainya di daratan Tiongkok, yaitu lebih tepatnya di Lanzhou, mereka terpisah, ada yang ke Kalkuta, kemudian ada yang ke Xi'an sampai ke Guangzhou. Nah, terpisah, namun tujuan mereka sama. Ini terus ke sini ya kan? Hingga sampai ke Selat Malaka. Nah, yang ini juga ke sini juga sama, sampai ke Selat Malaka. Jadi Selat Malaka itu berada di antara Pulau Sumatera dengan ini Malaysia ya. Nah, di sini yang ada titik merahnya. Itu adalah
Selat Malaka. Nah, dari Selat Malaka inilah kemudian para pedagang Islam itu menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Nah, baik itu dia ke Sumatera, Jawa, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk rute perjalanan pedagang Islam dari Jazirah Arab ke wilayah Nusantara, ya kan? Nah, untuk wilayah darat paham ya, semoga paham. Kemudian kita masuk kepada jalur laut. Nah, jalur laut ini dimulai dari pesisir Jazirah Arab ke Teluk Persia, melewati kota-kota pelabuhan di pesisir Irak dan Iran menuju India. Masih sama dari wilayah Jazirah Arab ini, ya kan, ke Teluk Persia, ini dianya ke Teluk Persia, lalu kemudian melewati kota-kota pelabuhan di Irak dan Iran, kan, lalu kemudian menuju ke India. Nah, ini dia. Menuju ke India. Ini adalah wilayah India. Oke, kemudian dari India ini para pedagang Islam berlanjut ke Selat Malaka. Sama tujuannya tadi. Kalau untuk jalur darat mereka juga ke Selat Malaka, untuk jalur laut juga tujuannya adalah Selat Malaka. Nah, dari Selat Malaka inilah yang kemudian mereka, nah ini ya kan, ini Selat Malaka ke sini, sudah ini ada garisnya. Nah, dari Selat Malaka inilah kemudian menyebar ke berbagai wilayah atau kepulauan di Indonesia. Seperti itu. Nah, itu untuk jalur perdagangan tadi ya. Ada jalur darat dan juga jalur laut. Kemudian, sumber apa saja yang menyatakan tentang penyebaran Islam? Nah, jadi sedikitnya ada 6 sumber berita penyebaran Islam. Kita lihat. Ada berbagai macam informasi yang didapat mengenai proses masuknya Islam ke Indonesia dari berbagai sumber. Baik itu sumber asing ini adalah sumber seperti yang tadi kita sebutkan, dari baik itu dia berita Cina, ya kan, berita dari India, seperti itu. Nah, maupun sumber di dalam negeri. Nah, beberapa informasi tersebut, yang pertama dari perjalanan Laksamana Cheng Ho. Nah, Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok mencatat terdapatnya kerajaan yang bercorak Islam atau kesultanan. Antara lain itu Samudra Pasai dan Malaka yang tumbuh dan berkembang sejak abad ke-13 sampai abad ke-15. Nah, Laksamana Cheng Ho ini melakukan perjalanan, gitu ya kan. Kemudian dia mencatatlah perjalanannya. Dia bertemu dengan yang namanya kerajaan bercorak Islam. Nah, maka dari sumber inilah kita bisa mengetahui bahwasanya Samudra Pasai dan Malaka itu sudah ada dan sudah berkembang sejak abad ke-13 sampai abad ke-15. Nah, ini yang pertama. Kemudian sumber yang kedua, yaitu catatan Mahwan. Penjelajah dan penerjemah dari Tiongkok. Mahwan ini adalah penjelajah dan penerjemah dari Tiongkok. Memberitakan adanya komunitas muslim di pesisir utara Jawa Timur. Nah, kemudian untuk yang ketiga, berita Tom Pires. Nah, dalam Suma Oriental. Jadi dia menulis gitu ya kan, dalam Suma Oriental ini memberikan gambaran mengenai keberadaan jalur pelayaran jaringan perdagangan, baik regional maupun internasional. Ia merinci tentang situasi jalur lalu lintas dan kehadiran para pedagang di Samudra Pasai yang berasal dari Jawa, Melayu, India, Turki, Arab, dan Persia. Nah, kita sudah tadi sepakat bahwasanya perdagangan, jalur perdagangan, kegiatan perdagangan menjadi salah satu faktor masuknya penyebaran Islam ke Nusantara, gitu ya kan. Jadi si Tom Pires ini menggambarkan bagaimana keberadaan jalur pelayaran jaringan perdagangan itu. Di situ masuklah informasi tentang Islam di Nusantara. Seperti itu. Kemudian yang keempat, catatan Chow Ku Fei. Ya, terdapatnya 2 tempat yang menjadi komunitas orang Tasih, yaitu Followan dan Sumatera Selatan. Wilayah ini kekuasaan Sriwijaya. Kalau sekarang wilayah Followan itu lebih dikenal sebagai Kuala Brak, Terengganu, dan Malaysia. Nah, dari sumber inilah, dari catatan perjalanan si Chow Ku Fei tadi. Lalu kemudian yang kelima, berita Jepang. Nah, berita Jepang ini isinya adalah pendeta Kansin menemui kapal-kapal Pose dan Tasih Kou. Jadi masih ada hubungannya dengan si catatan si Chow Ku Fei tadi, ya kan, tentang orang Tasih. Kemudian yang terakhir yaitu catatan perjalanan Marco Polo pada 1292 Masehi yang mengisahkan perjalanan Marco Polo ke Sumatera bagian utara. Ia sempat singgah ke kerajaan Islam Samudra Pasai dalam pelayarannya dari Cina ke Eropa. Jadi para penjelajah-penjelajah ini gitu ya kan, semua
termasuk salah satunya adalah Marco Polo. Dia yang melakukan penjelajahan, melakukan perjalanan di setiap wilayah gitu. Terus kemudian dia mengisahkan, dia menulis dalam catatannya bagaimana perjalanannya hingga ia sempat singgah ke kerajaan Islam yaitu Samudra Pasai. Waktu pelayarannya dari Cina menuju ke Eropa pada masa itu. Nah, jadi dari catatan-catatan inilah bisa diketahui ataupun bisa dijadikan sebagai sumber untuk mencari informasi bagaimana Islam di Nusantara, khususnya masuknya Islam ke Nusantara, ya kan? Jadi memang antara hubungan pelayaran dan perdagangan dan juga masuknya Islam ke Nusantara itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting, terkhusus untuk penyebaran agama Islam di Nusantara. Oke. Nah, itu adalah materi singkat kita pada hari ini tentang Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Oke, semoga bermanfaat dan semoga kalian paham dengan penjelasannya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Anizam Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.